Saudaraku, pernahkah kita merenung, untuk apa sebenarnya seorang ulama berbicara? Apakah karena ia ingin dikenal? Apakah karena ia ingin dihargai? Ataukah karena ia ingin menyampaikan cahaya kebenaran dari Allah semata-mata karena cinta kepadanya? Dalam jalan tasawuf yang diajarkan oleh para guru arif billah, termasuk Buya Syakur Yasin, segala sesuatu diukur dengan niat dan keikhlasan. Sebab, amal yang tampak besar di mata manusia bisa menjadi kecil di hadapan Allah bila niatnya bukan karena Allah. Dan amal yang tampak kecil bisa menjadi sangat agung bila dilandasi oleh keikhlasan. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak, apa sebenarnya makna dakwah itu? Apakah sekadar berbicara di depan banyak orang, menyampaikan ayat dan hadis, lalu menunggu tepuk tangan dan pujian? Ataukah dakwah itu sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata-kata, sesuatu yang keluar dari kedalaman hati yang telah mengenal Tuhannya? Dalam pandangan tasawuf, dakwah bukan pekerjaan, tapi panggilan hati. Dakwah bukan profesi yang bisa ditukar dengan tarif atau honorarium. Ia adalah bentuk cinta seorang hamba kepada Allah dan sesamanya. Ia lahir dari kesadaran bahwa ilmu adalah amanah dan menyampaikan kebenaran adalah ibadah. Dakwah sejati bukan tentang seberapa banyak orang yang mendengarkanmu, tetapi seberapa banyak hati yang tersentuh karena keikhlasanmu. Sebab kata-kata yang keluar dari mulut belum tentu menyentuh hati, tapi kata-kata yang keluar dari hati pasti akan sampai ke hati juga. Buya Syakur Yasin sering mengingatkan bahwa hakikat dakwah bukan sekadar mengubah perilaku lahiriah manusia, tapi membangkitkan kesadaran ruhaniyah di dalam dirinya. Dakwah bukan tentang membenarkan orang lain, melainkan menghidupkan cahaya yang sudah ada di dalam diri setiap manusia. Karena setiap jiwa sejatinya telah mengenal Tuhannya, hanya saja tertutup oleh kabut dunia. Maka seorang dai sejati tidak memaksa, ia hanya mengetuk pintu hati dengan kelembutan dan kasih sayang. Ia tidak berbicara dengan ego, tapi dengan cinta. Ia tidak merasa lebih tinggi dari yang didakwahi, karena ia tahu dirinya pun masih dalam perjalanan menuju Allah. Ketika seseorang berdakwah demi imbalan duniawi, maka dakwah itu kehilangan ruhnya. Kata-katanya mungkin indah, logikanya mungkin kuat, tapi hatinya kosong dan tidak ada getaran ilahi di dalamnya. Yang tersisa hanyalah suara, bukan nur. Dan dakwah yang kehilangan nur tak akan mampu menuntun hati menuju Allah. Dakwah sejati tidak membutuhkan panggung besar, kamera, atau kerumunan. Ia bisa terjadi dalam bisikan lembut seorang ibu kepada anaknya, dalam nasihat seorang guru kepada muridnya, atau dalam keheningan seorang hamba yang menuntun saudaranya kembali kepada kebenaran. Itulah dakwah yang hidup, dakwah yang lahir dari hati yang tulus, tanpa pamrih, tanpa hitungan dunia. Sebab dalam jalan tasawuf, keikhlasan adalah ruh dari setiap amal. Jika ruh itu hilang, maka amal menjadi jasad tanpa kehidupan. Begitu pula dengan dakwah, jika tidak dilandasi ikhlas, maka ia hanya menjadi pertunjukan, bukan pengabdian. Saudaraku, dakwah bukan tentang siapa yang paling pandai berbicara, tetapi siapa yang paling dalam mencintai Allah. Karena orang yang hatinya telah dipenuhi cinta kepada Allah, tidak akan tahan melihat manusia jauh darinya. Dan dari hatinya yang mencintai itulah dakwah lahir. Bukan dari keinginan untuk dipuji, tapi dari rindu agar semua hamba kembali kepada Tuhannya. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika tadi kita telah memahami bahwa hakikat dakwah adalah pancaran cinta dan keikhlasan, maka disinilah kita mulai mengerti mengapa dakwah tidak bisa dijadikan alat mencari dunia. Sebab begitu dakwah diukur dengan tarif, maka cinta itu memudar
Ketika ucapan tentang Allah ditimbang dengan nilai uang, maka cahaya itu perlahan padam. Dan di saat itulah dakwah berubah wajah dari jalan menuju Allah menjadi panggung menuju dunia. Buya Syakur Yasin sering berkata, orang yang berbicara tentang Allah dengan niat dunia sejatinya tidak sedang memuliakan Allah, tapi sedang memuliakan dirinya sendiri. Inilah kenyataan pahit zaman ini, saudaraku. Kita hidup di masa ketika sebagian orang menjadikan ilmu agama sebagai komoditas dan dakwah sebagai pertunjukan. Ada panggung, ada tarif, ada kontrak, bahkan ada jadwal dan syarat tertentu. Seolah-olah kalimat Allah hanya bisa keluar jika dunia telah membayarnya. Padahal, ulama sejati tidak menunggu amplop untuk berbicara tentang kebenaran. Ia berbicara karena hatinya dipenuhi rasa tanggung jawab spiritual. Ia tidak mampu diam ketika melihat kebodohan, karena di dalam dirinya ada getaran cinta, bukan keinginan untuk dihargai. Itulah sebabnya, tidak semua orang yang tampil seperti ulama benar-benar ulama. Sebab ulama bukan ditentukan oleh pakaian, panggilan, atau gelar, tetapi oleh ketulusan hatinya dalam menanggung amanah ilmu. Ulama sejati itu rendah hati, bukan rendah harga diri. Ia tidak menjual ilmunya karena tahu bahwa ilmu adalah cahaya dari Allah, bukan hasil usahanya semata. Ia hanya perantara, bukan pemilik kebenaran. Dan karena itu, ia tidak berani meletakkan harga di atas kalimat Allah. Saudaraku, ketika seorang ulama menuntut bayaran untuk menyampaikan ilmu, maka yang ia sampaikan bukan lagi dakwah, melainkan jasa. Dan jasa tidak wajib didengar, sebagaimana barang dagangan tidak wajib dibeli. Namun bila seseorang menyampaikan dakwah dengan ikhlas, meski tanpa bayaran, tanpa pamrih, maka wajib bagi kita untuk menghormatinya, karena dari lisannya keluar kebenaran yang bersumber dari keikhlasan. Buya Syakur pernah berkata, dakwah yang dibayar dunia akan berhenti di dunia, tapi dakwah yang lahir dari hati akan sampai ke langit. Kalimat itu sederhana tapi sangat dalam. Ia mengingatkan kita bahwa niat adalah poros dari setiap amal. Jika niatnya karena Allah, maka sekecil apapun amal itu, nilainya besar di sisinya. Tapi bila niatnya karena dunia, maka sebesar apapun amal itu, tidak akan sampai ke hadapan Allah. Dan disinilah letak perbedaan yang halus namun menentukan. Ulama yang berdakwah karena Allah dan ulama yang berdakwah karena dunia. Yang pertama, mungkin hidup sederhana tapi hatinya damai. Yang kedua, mungkin hidupnya mewah tapi batinnya gelisah. Karena siapa yang menjual kalimat Allah demi keuntungan dunia, sebenarnya sedang menukar ketenangan batin dengan hiasan sementara. Saudaraku, kita tidak dilarang memberi penghargaan kepada para ulama, tapi jangan sampai keikhlasan mereka kita rusak dengan kebiasaan menukar nilai spiritual dengan materi. Dan bagi mereka yang menyampaikan ilmu, jangan biarkan dunia mengotori kemuliaan dakwah. Sebab ketika ilmu dijadikan dagangan, Allah akan mencabut berkahnya dari ucapan sang penyampai. Kalimat yang seharusnya menenteramkan hati menjadi hampa, tidak lagi menyentuh ruh, karena Allah tidak menyalurkan cahayanya lewat hati yang penuh hitungan dunia. Namun bagi ulama yang ikhlas, yang mungkin ceramahnya hanya didengar segelintir orang di masjid kecil, yang tidak menuntut apa-apa kecuali ridha Allah, itulah orang-orang yang sebenarnya agung di sisinya. Mereka tak dikenal di bumi, tapi dikenal di langit. Mereka tidak punya banyak pengikut, tapi kata-katanya menjadi obat bagi jiwa. Mereka tidak viral, tapi doanya menembus langit. Dan mereka tidak berharga di mata dunia, tapi sangat berharga di sisi Allah.
Saudaraku, tidak ada kewajiban bagi kita untuk mengikuti ulama yang menjadikan dakwah sebagai alat mencari rezeki. Karena yang ia sampaikan tidak lagi tentang Allah, tetapi tentang dirinya yang ingin diakui. Sedangkan dakwah sejati adalah upaya menghilangkan diri agar yang tampak hanya Allah. Buya Syakur sering menasihati murid-muridnya, jadilah penyampai kebenaran, bukan penjual kebenaran. Karena penjual akan berhenti ketika tidak ada pembeli, tapi penyampai akan terus berbicara walau tidak ada yang mendengarkan. Dan begitulah tanda keikhlasan sejati. Seseorang tetap menyampaikan meski tidak dihargai, tetap menuntun meski tidak dipuji, tetap menasehati meski tidak diundang. Karena yang ia cari bukan perhatian manusia, melainkan pandangan kasih Allah. Maka saudaraku, jika engkau mencari guru, carilah yang berbicara karena cinta, bukan karena angka. Carilah yang menuntun dengan kasih, bukan yang mengatur dengan gengsi. Carilah yang sederhana dalam tampilan, tapi dalam pemahaman. Sebab cahaya kebenaran tidak bersinar dari kemewahan, tapi dari hati yang bersih. Dan semoga Allah menuntun kita untuk selalu dekat kepada ulama-ulama yang ikhlas, mereka yang tidak menjual ilmu, tapi membagikannya dengan cinta. Karena hanya dari merekalah kita akan menemukan jalan menuju Allah tanpa terhalang oleh kabut kepentingan dunia. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita memahami hakikat dakwah dan melihat bagaimana keikhlasan menjadi nyawa dari setiap amal, maka disinilah kita perlu merenungi satu kenyataan yang sering dilupakan manusia. Dunia dan akhirat tidak bisa digabung dalam satu niat. Keduanya adalah dua arah yang berlawanan. Siapa yang terlalu sibuk mengejar dunia akan menjauh dari akhirat. Dan siapa yang sungguh-sungguh mengejar akhirat, maka dunia akan datang dengan sendirinya tanpa perlu diminta. Buya Syakur Yasin sering mengingatkan dengan kalimat yang sederhana namun mengguncangkan hati. Tidak mungkin engkau berjalan kedua arah dalam satu waktu. Engkau tak bisa mendekati Allah sambil tetap memeluk dunia. Dunia dan akhirat bukan dua tempat, tapi dua kecenderungan hati. Jika hatimu terpaut pada dunia, maka setiap amalmu akan berbau dunia. Tapi jika hatimu terpaut pada Allah, maka setiap langkahmu akan bernilai akhirat. Dan disinilah letak ujian yang paling halus bagi seorang alim, bagi seorang da'i, bahkan bagi setiap penuntut ilmu. Sebab dunia tidak selalu datang dengan wajah buruk. Kadang ia datang dalam bentuk penghormatan, kedudukan, tepuk tangan, dan amplop yang tebal. Namun semua itu hanya ujian bagi keikhlasan. Buya Syakur pernah menuturkan, kadang dunia datang bukan untuk membuatmu bahagia, tapi untuk mengujimu. Apakah engkau masih setia kepada Allah atau sudah berpaling kepada bayaran manusia? Saudaraku, seseorang mungkin berdakwah dengan niat baik di awal, tapi ketika hatinya mulai menikmati kemewahan, penghargaan, dan popularitas, tanpa sadar ia telah berpindah jalan. Yang tadinya menuju Allah, kini pelan-pelan berbelok menuju dunia. Itulah sebabnya mengapa para guru tasawuf selalu menekankan pentingnya mujahadah an-nafs, perjuangan melawan diri sendiri. Sebab musuh terbesar seorang da'i bukan orang kafir, bukan penentang, tetapi nafsu yang perlahan ingin mengambil alih niat. Buya Syakur sering berkata, orang yang hatinya sudah terikat pada dunia, meski lisannya berbicara tentang akhirat, sesungguhnya ia sedang berdagang di pasar dunia juga. Itulah sebabnya mengapa dakwah yang dicampur dengan kepentingan dunia akan kehilangan ruhnya. Sebab Allah tidak akan menurunkan keberkahan kepada amal yang bercampur niat. Dalam tasawuf, hal ini disebut syirik khafi, kesirikan yang halus ketika seseorang beramal bukan murni karena Allah, melainkan juga karena keinginan manusia untuk dihargai dan diakui. Dan saudaraku, penyakit ini begitu halus hingga banyak orang tidak sadar bahwa hatinya telah condong kepada dunia. Seseorang bisa berkata, aku berdakwah untuk menegakkan agama, namun di balik kata itu tersembunyi harapan agar dikenal, agar dipuji,
agar disanjung. Inilah dunia. Ia menyusup tanpa suara, tumbuh tanpa disadari, dan ketika hati telah terikat padanya, sulit sekali untuk melepaskannya. Sedangkan ulama sejati, ulama yang diajarkan dalam jalan tasawuf, mereka memilih jalan sunyi. Mereka tidak berlomba dalam popularitas, tidak berdebat demi memenangkan gengsi, tidak mencari panggung untuk menampakkan diri. Mereka hanya ingin dikenal oleh Allah, bukan oleh manusia. Mereka hidup sederhana, tapi tenang. Mereka tak punya banyak harta, tapi setiap harinya dipenuhi makna. Mereka mungkin tak viral di dunia, tapi dikenal di langit, disebut oleh malaikat. Itulah bukti bahwa ketika seseorang memilih akhirat, Allah akan cukupkan dunianya tanpa ia harus memintanya. Sebaliknya, ketika seseorang memilih dunia, maka Allah akan biarkan ia sibuk mencarinya, namun tak akan pernah merasa cukup. Buya Syakur pernah mengingatkan dengan kata-kata yang begitu dalam. Ketika engkau mencari Allah, dunia akan tunduk padamu. Tapi ketika engkau mencari dunia, engkau akan tunduk kepadanya. Maka saudaraku, berhati-hatilah dalam melangkah, sebab terkadang dunia datang bukan dalam bentuk dosa, namun dalam bentuk amal yang kelihatannya baik, tapi niatnya rusak. Seseorang bisa tampak berdakwah, tapi sebenarnya sedang mencari keuntungan pribadi. Seseorang bisa tampak beribadah, tapi hatinya tidak sedang menuju Allah. Inilah yang dimaksud oleh para sufi ketika mereka berkata, bukan setiap yang beramal itu ikhlas, dan bukan setiap yang ikhlas itu selamat. Artinya keikhlasan itu perjalanan panjang, dan setiap hamba harus terus menjaga niatnya dari godaan dunia yang licik. Saudaraku, dunia dan akhirat memang tidak bisa digabung. Engkau harus memilih, apakah engkau ingin disebut oleh manusia atau ingin disebut oleh Allah? Apakah engkau ingin dihargai di bumi atau dimuliakan di langit? Karena setiap pilihan ada akibatnya. Siapa yang mengejar dunia akan mendapatkan dunia, tapi kehilangan akhirat. Siapa yang mengejar akhirat mungkin kehilangan dunia, tapi akan mendapatkan segalanya. Maka jangan biarkan dunia menjadi penghalang dalam dakwahmu, dalam ilmumu, dalam ibadahmu. Gunakan dunia sekadar alat, bukan tujuan. Jadikan harta di tanganmu, bukan di hatimu. Sebab bila dunia telah menetap di hati, maka akhirat akan terus menjauh. Saudaraku, ingatlah bahwa para nabi tidak pernah meminta bayaran. Mereka diutus bukan untuk mencari kekayaan, tapi untuk menyelamatkan manusia. Dan siapapun yang menempuh jalan para nabi harus rela hidup seperti mereka, dengan kesederhanaan, dengan keikhlasan, dengan cinta yang murni kepada Allah. Karena hanya dengan hati yang bersih dari dunia, dakwah akan membawa cahaya, dan hanya dengan niat yang lurus, amal akan diterima olehnya.